Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Shadaqallahul azim. Para hadirin, murid-murid semuanya yang Bapak sayangi dan Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita telah berkumpul ya dalam mata pelajaran akidah akhlak di kelas 12 bab 4 tentang adab pergaulan dalam Islam. Sebelum itu akan mengecek terlebih dahulu untuk absensi. Absensinya itu adalah kehadiran. Kehadiran ini adalah salah satu pertimbangan ketika peserta didik ingin naik kelas atau lanjut tingkat selanjutnya. Oke. Dan nanti absen itu saya minta tolong untuk ketua kelas melaporkan kepada saya. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, lahir dan batin untuk menuntut ilmunya Allah Ta'ala. Biniyatin qabul, itama isuhul wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya sebelum memulai, Bapak ingin di atas meja itu sudah ada pensil atau pulpen dan alat tulis. Alat tulis itu kan macam-macam, tapi yang saya Bapak anjurkan ialah pulpen dan buku tulis. Kalau seandainya pun tidak ada, apa yang dibawa tolong dicatat. Boleh catat tulisan maupun direkam melalui pikiran. Baik, sebelum memasuki materi, ada sebuah cuplikan film yang sudah disiapkan. Nah, untuk itu adik-adik, saya panggilnya adik-adik ya, supaya lebih akrab. Adik-adik untuk melihat cuplikan yang sudah disiapkan. Berikut. Ya, setelah tadi melihat dari cuplikan video yang berdurasi 25 menit lebih sedikit. Nah, untuk pertemuan ini ialah membahas adab pergaulan dalam Islam. Tadi sudah melihat cuplikan videonya yang sudah Bapak buat. Ada kompetensi dasar, ya, kompetisi dasar yang harus adik-adik lalui. Pertama, menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya tuh misalkan seumuran dan yang lebih muda maupun lebih tua dan lawan jenis. Itu yang pertama. Yang kedua, terbiasa dengan beradab yang baik, bergaul ya dengan teman sebaya dan orang lebih muda, tua maupun sama lawan jenis tuh harus memiliki terbiasa beradab yang baik. Yang ketiga, memahami apa aja sih adab bergaul itu, dari teman sebaya, yang lebih tua, lebih muda,
maupun lawan jenis. Yang terakhir yang keempat, mensimulasikan adab pergaulan. Mensimulasikan ialah, jadi mensimulasikan itu adalah adik-adik itu benar-benar menerapkan atau minimal pahamlah apa yang sudah dipelajari. Itu yang keempat. Adapun indikatornya, nah indikatornya ya adalah pertama pengertian, yang kedua menjelaskan apa itu adab dengan teman sebaya, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, maupun lawan jenis. Yang ketiga adalah menjelaskan larangan, batasan lah lebih simpelnya. Karena kalau tidak dibatasi, itu akan menjadi luar biasa, bebas. Ya, seperti itu. Dan dari adab sendiri memiliki dari bahasa Arab, artinya budi pekerti, tata krama. Jadi budi pekerti itu bisa masuk dengan adab, tata krama, sopan dan santun. Ya. Ketiga poin tersebut memasuki kategori adab melalui bahasa Arab. Adab secara keseluruhan, yakni adalah segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Orang yang beradab, ya orang yang memiliki adab yang baik adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan atau tata cara. Oke, tadi sudah melihat videonya. Nah, lingkup pembahasan dari adab pergaulan dalam Islam ialah ada 4. Ya, ada pergaulan terhadap yang lebih muda, adab pergaulan lawan jenis, adab dengan teman sebaya, dan adab terhadap pergaulan yang lebih tua. Jadi semua pergaulan atau semua interaksi memiliki adab, dari yang muda, tua, teman sebaya, dan lawan jenis. Oke, masuk yang pertama, adab pergaulan terhadap orang yang lebih muda. Secara keseluruhan adik-adik sudah melihat contoh cuplikan video. Bapak hanya memberikan sebuah kesimpulan atau garis merah. Ya, pertama adalah pergaulan, adab pergaulan terhadap yang lebih muda. Jadi ada etikanya. Misal saya usia 17, yang di depan beda 1 tahun ataupun kurang. Jadi itu harus tidak boleh ada namanya ketika mau berjalan, misalnya mau berjalan itu tidak ada permisi, atau nggak minimal negur dah kak, atau permisi atau itu hal-hal yang kecil yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya yang kedua, adab bergaul dengan lawan jenis. Nah, di sini sudah diatur dengan sebagaimana harusnya dari laki-laki maupun perempuan nih. Ya, laki-laki maupun perempuan sudah sangat detail diatur. Ya, misal dari sekolah. Nah, coba adik-adik melihat perbedaan antara sekolah kita, madrasah aliyah, al-qariyah, dengan pesantren. Nah, beda kan kalau pesantren itu sangat benar-benar dipisah antara laki dan perempuan, bahkan lokasinya jaraknya lumayan cukup jauh. Nah, di sekolah ini tetap apa berjalan seperti ini, tapi punya batasan-batasan tertentu. Misalkan ada tugas kelompok. Kalau seandainya memang belum bisa melakukan secara interaksi secara langsung, kerjasama lah misalnya, bisa melalui telepon atau apa,
yang jelas punya batasannya. Batasannya ialah tidak boleh tangan ketemu tangan akhwat maupun ikhwan gitu. Selanjutnya ya anggaplah seperti teman biasa interaksinya, tidak boleh lebih. Seperti itu benang merahnya. Dan lebih detailnya ada beberapa larangan-larangannya ya dalam Quran itu sangat jelas. An-Nur, surah An-Nur, surah An-Nisa ya, yang tadi cuplikan sudah ditayangkan. Yang ketiga yaitu ada pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya itu ya sepantaran lah bahasanya. Tetap ya ini adalah kita harus memiliki adat. Misal kita contoh kecil minum, kadang kan kita nggak tahu sohib kita, bahasanya sohib kita itu belum tentu menikmati minum yang kita minum gitu. Jadi lebih baiknya kita tawarkan terlebih dahulu baru kita minum. Afwan, mau minum dulu nggak? Afwan itu maaf, mau minum dulu nggak? Oh enggak. Jadi itu hal kecil tapi jarang yang dilakukan oleh zaman sekarang. Ya ada juga batasan-batasan tertentu gitu. Misalkan dia memiliki penyakit, jangan. Cukup kalau misalkan punya 2 buah gelas atau 2 buah apapun bentuknya, entah itu makanan, barang, itu boleh. Tapi kalau cuma satu, itu tidak boleh, takutnya transfusi penyakit gitu. Berikutnya ialah yang terakhir, pergaulan ada pergaulan dengan lebih tua. Lebih tua. Nah, kategori lebih tua ini ialah misalkan Bapak usia 17 perumpamaan. Lawan bicara Bapak yang di sini usia di atas 17 itu sudah dikategorikan lebih tua. Hanya 1 tahun perbedaannya gitu. Karena apa? Saking takzimnya gitu. Benar-benar adab ini terhadap lebih yang tua, yang merasa lebih tua itu benar-benar sangat diatur gitu. Contoh, kalau seandainya dia guru, kita salim, minimal salim atau nggak menunduk ya. Sama halnya kalau lawan jenis ya, kita menunduk, nggak boleh menatap terlebih lama gitu. Dan kalau mau lewat, permisi gitu. Setiap melakukan apapun izin, karena itu hal sangat kecil dan hal yang sangat sepele. Nah, dari 4 poin tersebut bisa digaris bawahi keempat-empatnya. Ketika 4 ini ada pergaulan terhadap yang usia lebih muda, lebih tua, teman sebaya dan lawan jenis, ketika semuanya ini sudah dilaksanakan, disimulasikan, ya kan? Simulasi sudah dipraktekkan, sudah paham, insya Allah dengan menjalankan aktivitas sehariannya dengan baik, insya Allah mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Sebelum menutup perjumpaan pertemuan kali ini, ada sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan ini tolong, ada beberapa adik-adik ya pertanyaan yang timbul ketika Bapak menyampaikan, maupun ada tayangan video tadi ya, tayangan video yang ya kadang ada terasa aneh gitu. Kenapa pas seperti ini, kenapa kok begini, kenapa begitu gitu. Bisa ditanyakan langsung ya, bisa dicatat atau dan sebagainya. Dan apabila tidak ada pertanyaan, kita tutup. Gimana? Bapak tunggu dulu. Oke. Bila tidak ada pertanyaan, langsung saja Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Ketua kelas hadir semua, melaporkan ke Bapak hadir semua, dan untuk yang akan datang Bapak minta ada tugas mandiri yang diserahkan.
materinya tentang adab pergaulan terhadap Islam. Ya, jadi adab pergaulan ini dalam Islam itu sudah diatur. Ya, tolong dikerjakan dan dikumpulkan. Nanti Bapak akan tulis di papan tulis apa saja tugas-tugasnya. Ya, sebelum diakhiri ada pertanyaan atau ada masukan untuk pertemuan yang akan datang? Bila tidak, kita akhiri dengan membaca surah Wal-Asri dan doa Khalifatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa pertemuan yang akan datang.